Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Kalau ditanya bagaimana sih sebenarnya fakta kerja TKW pembantu rumah tangga di Arab Saudi, ini untuk teman-teman yang masih baru proses atau yang pengen banget kerja di Arab Saudi dan berpikirnya itu kerja di Arab Saudi kerja sambil ibadah. Biasanya kan kayak gitu. Tapi biasanya mereka ketemu sama video-video TKW yang sukses itu banyak. Kemudian ketemu juga video-video yang bernasib kurang baik, misalkan tidak digaji berbulan-bulan, dapat perlakuan tidak baik dari majikan, makanannya juga dibatasi dan yang lainnya. Itu semuanya fakta, tidak hanya di Arab Saudi aja, tapi di hampir semua negara sama. Tapi kali ini kita akan membahas untuk teman-teman yang pengen banget kerja di Arab Saudi dan pengen tahu seperti apa. Kalau kalian pas lihat di media sosial kok ketemunya sama TKW yang bernasib kurang baik di Arab Saudi, diperlakukan majikannya tidak baik, terus viral, itu bukannya wah kalau TKW yang dari Arab Saudi yang dapat perlakuan kayak gitu terus diviralin, diheboh-hebohin, tapi kalau TKW yang dari negara lain beritanya ditutup-tutupin, tidak gitu. Karena ada teman-teman yang komen seperti itu. Mungkin dianggapnya nggak suka Arab gitu, enggak gitu. Jadi karena kita membahasnya seputar kerja di Arab Saudi, ini untuk teman-teman yang ke Arab Saudinya secara non prosedural atau nggak resmi, biasanya pakai visa ziarah. Jadi kalian bisa belajar dari pengalaman teman-teman yang sudah ada di sini dan itu sangat beresiko. Kalau teman-teman nanya pakai visa ziarah dapat majikan baik bisa nggak sih? Bisa, dan itu banyak banget. Tapi di sini kan secara tidak resmi, prosesnya itu nggak resmi dan itu sangat berisiko. Dan sudah banyak yang terjadi TKW pakai visa ziarah tidak digaji, kerjanya kayak robot dan yang lain, itu banyak banget. Jadi kalian bisa belajar dari pengalaman itu. Bukan karena masalah orang Arab, TKW-nya orang Arab terus disiksa dan yang lainnya terus dia boy-boyin, tidak gitu loh. Ini adalah video TKW yang kerja di Riyadh yang dalam satu rumahnya itu ada beberapa pekerja, ada beberapa TKW yang masing-masing punya peranan atau pekerjaannya sendiri-sendiri. Jadi misalkan masak ya masak aja, bersih-bersih ya bersih-bersih aja, ngurus anak ya anak aja. Jadi tidak dalam satu rumah terus semua dikerjain, belum lagi dioper ke rumah yang lain, itu tidak. Jadi TKW-TKW ini udah hafal Al-Quran lah bahasanya kayak gitu, kemudian mendapatkan pesta kecil-kecilan dari majikannya. Jadi juga dirayain, dikasih hadiah, dikasih surprise, dan itu juga apa ya, servis dari majikan ke pekerjanya biar pekerjanya itu juga senang kerja di sana gitu. Dan ini adalah salah satu contoh ciri-ciri yang majikannya itu memang bener-bener kaya beneran gitu. Jadi dalam satu rumah itu ada beberapa pekerja, tapi bukan berarti yang dalam satu rumah terus hanya ada satu pekerja terus dianggapnya nggak kaya, tidak. Karena ada beberapa majikan yang dalam satu rumahnya itu emang ada satu TKW saja dan emang mungkin pekerjaannya tidak terlalu banyak atau mungkin sudah cocok, itu ada juga, dan majikannya emang beneran kaya gitu loh. Biasanya visa ziarah itu dipegang semua, jadi kayak eksploitasi tenaga TKW gitu. Karena ada juga majikan yang emang kaya tapi butuhnya cuma satu TKW aja, cocoknya cuma satu TKW aja, itu majikannya itu kaya banget, itu ada. Karena ada beberapa subscriber yang nanyain ketika nonton video TKW yang dapat perlakuan tidak baik dari majikannya, terus mereka itu komen gitu, loh bukannya orang Arab itu semuanya kaya-kaya ya, kenapa kok gajinya tidak dikasih, gajinya rendah, makannya dibatasin. Di Arab Saudi itu nggak semua orang Arab itu kaya, ya sama kayak negara lain lah, ada yang kaya, ada yang miskin. Untuk TKW-TKW yang makanannya dibatasin, mandinya dibatasin, gajinya tidak kasih berbulan-bulan, itu faktanya kayak gitu, dan itu banyak banget. Kemudian ini adalah TKW yang kerja di Arab Saudi yang Masya Allah sukses. Beliau bilang kalau dapat gaji daripada beli pakaian, mending beli emas dikumpulin, nanti kalau butuh uang bisa dijual lagi, jadi kayak invest gitu. Jadi ini juga banyak kalau kalian tinggal di Arab Saudi dan pas kebetulan kok menghadiri acara misalkan pernikahan atau perkumpulan apa, ketemu sama TKW-TKW yang pakai emasnya itu banyak, itu ya biasa aja dan itu banyak banget. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen kerja ke Arab Saudi, pilihlah prosesnya yang secara resmi aja, oke? Jadi jangan yang gak resmi karena itu sangat berisiko. Kalau pengen tahu ini prosesnya resmi atau tidak, kalian juga bisa menanyakan atau melihatnya sendiri. Ini apakah sembunyi-sembunyi dan yang lain, itu banyak banget udah aku bahas di beberapa videoku. Gimana caranya kita bisa tahu ini prosesnya resmi atau tidak, itu banyak banget. Sebenarnya kalau membahas TKW sukses itu di Arab Saudi itu banyak banget. Jadi buat teman-teman yang pengen merantau ke Arab Saudi yang katanya kerja sambil ibadah, usahakan prosesnya yang resmi saja. Bukan berarti yang nggak resmi terus nggak bisa sukses, tidak gitu. Tapi yang nggak resmi itu sangat beresiko sekali, oke? Di sekitar tempat tinggal saya, ini alhamdulillah kok nggak ada TKW atau berita-berita TKW yang
ngeluh seputar majikannya, entah tidak digaji berbulan-bulan, dapat perlakuan tidak baik dari majikan, kerja kayak robot. Yang pakai visa ziarah biasanya itu kerja dalam satu rumah tapi berlantai-lantai, penghuninya itu sampai 20-27 orang dan harus dilayani oleh satu TKW saja. Setelah itu dioper lagi ke keluarga majikan, itu kayaknya kok nggak ada ya. Tapi hal kayak gitu itu fakta ada di Arab Saudi. Oke, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.